kita akan melakukan praktikum isolasi DNA sederhana pada buah stroberi. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar siswa mampu melakukan praktikum secara sederhana menggunakan buah stroberi. Di sini ada beberapa alat dan juga bahan yang diperlukan untuk praktikum ini. Alat yang pertama yaitu tabung reaksi. Kita membutuhkan 4 tabung reaksi. Kemudian ada pipet tetes dan ada corong, juga ada penyaringnya untuk menyaring ekstrak buah stroberi. Kemudian ada tumbukan untuk menghaluskan buah stroberi. Kemudian bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada garam, kemudian pastinya ada buah stroberi yang masih segar, kemudian ada deterjen cair, kemudian ada air, dan ada etanol 95%. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih proses isolasi DNA sederhana pada buah stroberi. Selanjutnya kita ambil penumbuk, lalu kita tumbuk stroberi ini sampai halus. Nah, penumbukan ini berfungsi untuk menghancurkan jaringan buah secara mekanis agar sel-sel pecah dan DNA dapat dilepaskan dari dalam sel. Jadi langkah selanjutnya di sini kita akan memasukkan buah stroberi yang sudah ditumbuk ini ke 4 tabung reaksi, di mana ini tabung reaksinya itu sudah diberi label untuk proses pemberian deterjen. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah kita memasukkan sebanyak 5 tetes pada setiap tabung reaksi. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan deterjen cair kepada 4 tabung reaksi yang sudah diberikan ekstrak buah stroberi yang sama. Nah, untuk perbandingan labelnya itu kita akan menggunakan perbandingan 4, 6, 8, 10. Jadi kita memasukkannya itu menggunakan pipet. Ini agak sulit ya karena kan teksturnya liquid ya. Nah, tujuan pemberian deterjen ini pada ekstrak buah stroberi karena di dalam buah stroberi ini kan pasti mengandung sel-sel dan membran sel. Tujuannya adalah di sini adalah kita untuk mengambil sampel DNA untuk diamati. Dan perbandingan antara deterjen yang berbeda 4, 6, 8, 10 itu untuk mengamati DNA yang terletak pada deterjen mana itu yang DNA-nya paling banyak dan berbeda. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberikan air pada setiap tabung reaksi ini itu sebesar 5 ml. Jadi sebelum kita campur kita akan memberikan 5 ml pada setiap tabung reaksi. Jadi setelah kita memasukkan 5 ml pada setiap tabung reaksi, langkah selanjutnya adalah kita aduk, kita campurkan antara elemen-elemen yang sudah ada pada tabung reaksi. Di sini itu sudah ada ekstrak pada buah stroberi, deterjen cair, dan air. Jadi setiap ini kita akan campur sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi secara garis besar, kesimpulan dari pemberian deterjen dan pencampuran air serta ekstrak buah stroberi adalah untuk pelepasan DNA agar kita bisa amati di proses selanjutnya, yaitu DNA mana yang terletak lebih besar dibandingkan pada setiap label-label yang sudah kita tulis ini gitu. Nah, setelah penambahan air sebanyak 5 ml, proses selanjutnya adalah penambahan sedikit garam pada masing-masing tabung. Nah, penambahan garam ini dilakukan untuk melisiskan membran pada stroberi ini agar membrannya rusak, kemudian nanti dapat mengeluarkan DNA dengan mudah. Nah, penambahan garam pada masing-masing tabung reaksi ini sebanyak sepucuk sedikit aja,
pucuk spatula ini pada masing-masing gabungan. Kemudian setelah diberi garam, ini diaduk menggunakan aduk. Langkah selanjutnya di sini yaitu campuran pada tabung reaksi disaring menggunakan kertas saring, dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Di sini menggunakan wadah seperti ini. Langkah selanjutnya setelah campurannya disaring menggunakan kertas saring, di sini akan diberikan etanol sebanyak 5 tetes pada campuran 5 tetes yang diberi perlakuan 5 tetes tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk wadah selanjutnya 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabung reaksi selanjutnya diberi perlakuan 15 tetes. Dan pada tabung reaksi selanjutnya diberi 20 tetes. Nah, selanjutnya setelah campuran-campuran ini ditetesi oleh alkohol, di sini didiamkan selama beberapa menit untuk menunggu DNA keluar dari campuran-campuran tersebut. Nah, DNA tersebut berupa gumpalan berwarna putih. Nah, kemudian setelah kita melakukan berbagai proses ini tadi, yang dapat kita simpulkan dari praktikum isolasi DNA dari stroberi ini adalah yang mana dengan kita menambahkan deterjen itu berfungsi untuk memecahkan dinding sel yang ada pada stroberi. Nah, kemudian kenapa tadi kita harus menambahkan garam? Dengan adanya garam itu bisa melisiskan DNA yang ada di dalam stroberi. Melisiskan ini seperti mengeluarkan isi dari inti sel, yang mana isi inti selnya itu adalah DNA tersebut. Nah, kemudian kita tadi kan menambahkan etanol dingin 95%, yang mana kegunaan etanol ini merupakan untuk memisahkan DNA tadi yang masih terikat dengan H2O atau air dan juga dengan natrium atau garam tadi. Nah, sehingga dengan penambahan etanol ini tadi bisa menyempurnakan proses isolasi DNA sehingga DNA ini nanti bisa muncul dan terlihat lebih baik. Jadi ini kan di sini itu ada gumpalan-gumpalan putihnya sudah terlihat. Nah, itu tadi adalah karena atas bantuan etanol. Jadi proses DNA itu, proses isolasi DNA bisa lebih sempurna. Nah, di sini pada stroberi yang ditetesi oleh 5 tetes etanol itu tidak terlalu terlihat DNA-nya karena etanolnya terlalu sedikit sehingga tidak bisa melisiskan DNA dengan baik. Kemudian pada 10 tetes ini lumayan terdapat banyak DNA-nya. Terdapat gumpalan putih-putih kecil ini merupakan DNA. Nah, ini artinya etanol bisa melisiskan DNA dengan baik. Nah, kemudian untuk yang 15 tetes ini juga bisa melisiskan DNA dengan baik, terdapat gumpalan-gumpalan putihnya. Nah, lalu untuk yang 20 tetes ini seperti berwarna kuning. Ini mungkin dikarenakan terlalu banyak deterjen, garam, dan juga etanol yang bercampur jadi satu, sehingga DNA-nya dan juga larutannya justru malah menjadi warna kuning.